unsur jasad yang berasal dari tanah dan unsur rohani yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita selama 11 bulan itu lebih perhatian pada unsur jasad kita atau lebih memburu dunia kita, maka Ramadan ini selama 1 bulan Allah memaksa kita untuk perhatian pada unsur rohani kita. Kenapa? Karena unsur roh ini adalah unsur yang abadi. Kalau jasad akan sirna, tapi unsur rohani ini akan kekal abadi. Dan manusia itu diciptakan untuk kekal abadi. Maka kalau kita hanya perhatian pada unsur jasad kita, maka itu keliru. Karena jasad kita pasti akan kita tinggalkan. Maka Ramadan ini mengingatkan kepada kita, bahkan memaksa agar kita perhatian pada unsur rohani kita. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita itu dalam Al-Quran insan. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadamu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata insan bagi kita? Ini harus kita pahami agar kita tidak lupa diri, agar kita tidak melampaui batas, hilang arah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kita insan. Insan ini ada berasal dari 3 kata, atau punya 3 tabiat. Yang pertama adalah uns, yang kedua adalah naus, dan yang ketiga adalah nisyan. Manusia kalau dia tetap namanya manusia, mesti punya 3 tabiat ini. Dan Islam itu datang untuk memanusiakan manusia, untuk menata manusia dengan 3 tabiatnya ini. Yang pertama adalah uns. Manusia itu adalah makhluk yang jinak. Jadi fitrah manusia itu adalah jinak. Kalau ada manusia yang liar, maka dia terbawa oleh syaitan. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, itu hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum fasdalathum syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan lurus, dalam keadaan jinak. Kemudian setan itu datang untuk menarik ini semua, merubah dari kejinaan menjadi beringas, liar. Islam datang itu dengan syariat agar kita ini tetap jinak, yaitu jinak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disebut muslim. Muslim itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW melarang kita memakai kulit binatang buas dan memakan daging binatang buas. Kenapa? Karena makanan tersebut, hewan tersebut yang kita makan itu akan mewariskan sifat keberingasannya, dan ini bertentangan dengan fitrah manusia. Dan syariat puasa ini untuk menjinakkan manusia. Setelah 11 bulan dia liar dengan ngejar dunianya, datang syariat puasa untuk menjinakkan. Kayak tidak dikasih makan. Agar apa? Agar mulai jinak kembali. Dan banyak syariat-syariat yang sesuai dengan ingatan kita ini betul-betul menjadi makhluk yang jinak, makhluk yang nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang bisa hidup bersama. Kalau jinak itu bisa hidup bersama. Kayak ketika Rasulullah SAW ditanya tentang pintu-pintu kebaikan, salah satu dia jawab ihsanus salam.
ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Kamu mengucapkan sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kebaikan tersebut adalah berwajah ceria kepada saudara. Artinya sumringah. Jadi inilah kefitrahan manusia yang pertama itu adalah dia zina. Makanya dalam Al-Quran sering menyebut manusia dengan nas. Kenapa nas dalam bentuk jamak? Karena manusia ini harus zina, makhluk sosial, saling membutuhkan. Makanya syariat puasa ini berisi dengan syariat kebersamaan. Kita disyariatkan sholat tarawih bersama, dianjurkan memberi makan iftar orang-orang berpuasa bersama, dan terakhir kita disuruh zakat fitrah. Ini kebersamaan. Kemudian yang kedua dari kata naus. Naus ini adalah dinamis. Jadi makhluk manusia itu adalah makhluk yang dinamis, selalu berkembang, berganti, nggak menetap. Baik itu secara badan jasmani maupun secara tingkah laku. Salah seorang pakar sel mengatakan bahwa kita ini hari ini itu 10%-nya sisa kita tahun kemarin. Artinya tiap hari, tiap pekan, tiap ini sel ini tumbuh terus dan mati, ganti lagi. Sehingga sekarang kita tinggal paling 1/10-nya berubah, berubah terus berubah. Makanya syariat puasa ini setelah ada penelitian ternyata sangat baik sekali untuk tubuh kita. Dalam teori atau autolistis, yaitu autolistis ini adalah menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu berpuasa selama 8 jam, lebih dari 8 jam dan kurang dari 12 jam, maka sel tubuhnya ini akan yang aktif ini memakan sel-sel sampah. Sel-sel sampah yang menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit yang lainnya yang berbahaya ini dimakan oleh sel-sel kita. Sehingga ketika seorang selesai berpuasa, tapi kalau lebih dari 12 jam, ini berbahaya. Makanya ini salah satu mukjizat puasa bagi tubuh kita. Kenapa? Karena proses terus. Demikian juga untuk rohani kita, itu selalu berproses. Jadi kenapa kita disyariatkan dengan berbagai macam syariat-syariat kebaikan? Karena agar manusia itu berubah menjadi lebih baik. Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh murid-muridnya, apa yang dimaksud dengan sholat khusyuk? Atau sholat khusyuk itu bagaimana? Maka Imam Ghazali beliau menjawab, sholat khusyuk itu untuk menjaga kekhusyuanmu dari salam hingga takbir. Muridnya bertanya, protes, sholat itu kan dari takbir ke salam, kenapa ini kok menjaga kekhusyuan dari salam ke takbir? Iya, yang dibutuhkan dari sholat ini, dari syariat sholat ini adalah kebaikan setelahnya, agar sholat ini menjadikan kamu baik, pribadi yang baik setelah kamu salam sampai datang sholat berikutnya. Jadi tanha anil fahsya'i wal munkar, itulah sholat yang khusyuk. Kemudian yang ketiga dari kata nisyan. Jadi manusia, unsur yang ketiga adalah dari kata nisyan, punya sifat lupa. Dan lupa ini tidak selalunya buruk. Ada potensi baik dan ada potensi buruk. Potensi baiknya Allah SWT berikan kepada kita karakter sifat lupa. Itu adalah agar kita lupa dengan proses yang kita jalani. Kalau tidak ada lupa ini, seorang ibu tidak akan mau melahirkan lagi. Seorang anak tidak akan melanjutkan proses belajar berjalan karena jatuh itu sakit. Tapi dengan adanya lupa ini dia lupa. Kemudian proses lagi. Ini sisi positifnya. Agar kita melupakan yang tidak enak dari proses kita. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu manakala
lupa ini menjadikan kita lalai dengan syariat Allah. Makanya ada syariat untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling atau terus nasihati agar kita selalu ingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat. Dan termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat. Tujuannya untuk apa? Agar kita tidak lupa dengan asal usul kita. Karena asal usul kita, roh kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat dari kata silat. Silat itu adalah nyambung, penyambung, pengkonek agar kita selalu connect dengan asal kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena roh kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhna fiha min ruhina. Kami tiupkan roh dari kami. Jadi roh kita ini adalah berasal dari Allah, ditugaskan untuk menemani jasad kita di bumi. Tapi sebelum ditugaskan untuk turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari roh kita semua. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini roh kalian yang harus selalu kalian ibadahi? Kita semua menjawab iya. Kami siap selalu connect dengan kita. Tapi kemudian nafsu kita merupakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada syariat sholat. Agar kita apa? Connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita connect dengan Allah, semakin bermanfaat kita. Semakin kita sukses. Seperti HP. Ya. HP ini akan tetap bermanfaat manakala connect dengan ada sinyalnya. Connect dengan pemancarnya. Ketika tidak connect, maka HP ini tidak bermanfaat. Maka tubuh kita juga seperti itu. Kita tidak akan manfaat. Dunia kita berantakan manakala kita tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak sholat. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin meronta-ronta roh kita. Maka dengan adanya syariat Ramadan ini, kita selalu dikonekkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dengan syariat salat itu dengan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari connect dengan Allah. Mari menuju kesuksesan. Hubungannya apa? Kalau kita ini selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sukses hidup kita. Tapi kalau kita ini selalu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin sengsara. Dan itu tidak ada gunanya karena nantinya mesti kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mati semakin kita menjauh dari masjid atau dikembalikan ke masjid. Karena kita akan disolati di masjid. Dipaksa untuk dengan pakaian Islami, pakai jilbab dan yang lainnya. Karena itu adalah fitrah kita bersama. Maka syariat Ramadan ini adalah syariat yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai manusia agar kita selalu jinak, agar kita selalu berubah menjadi lebih baik dan agar kita selalu ingat connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.